Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maur Intan Permata dengan NIM 2421141147. Pada tugas UTS mata kuliah pendidikan agama ini, saya memilih tema agama dan pencarian eksistensial. Pencarian eksistensial adalah proses di mana seseorang mencoba memahami siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan kemana arah yang ingin ia tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul saat seseorang mulai mengalami konflik batin atau merasa kehilangan arah. Nah, di tengah proses itu, agama mempunyai peranan penting. Agama tidak selalu hadir dengan jawaban yang langsung jelas, tetapi lebih sebagai panduan. Ia memberikan ruang untuk merenung, memberi nilai untuk dipertimbangkan, dan arah untuk dijadikan pegangan. Dalam video ini, saya akan mencoba menggambarkan perjalanan pencarian eksistensial itu melalui 3 dialog. Untuk yang pertama, dialog dengan figur publik, saya memilih tokoh Maudy Ayunda. Dalam pencarian ini, saya merasa dekat dengan pemikiran Maudy Ayunda. Dalam salah satu tulisannya, ia mengatakan, diri kalian barangkali bukan sesuatu yang dapat kalian temukan. Mungkin belum ada, ia kombinasi dari hal yang kalian lakukan, hal yang kalian perjuangkan, dan sosok yang kalian dambakan. Maudy mengingatkan saya bahwa mencari jati diri bukan tentang menemukan, tetapi mendefinisikan. Diri bukan tempat yang kita datangi, tetapi proses yang kita jalani. Dan dalam proses itu, tekanan dari luar seringkali membuat kita tertekan. Tetapi Maudy bilang, janganlah biarkan dirimu tertekan, jika sumber tekanan itu bukan dari dirimu sendiri. Disinilah ajaran agama jadi pegangan, membantu kita untuk menemukan arah tanpa memaksa kemana kita harus pergi. Kemudian yang kedua, dialog karakter Awan dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Di film ini, saya merasa paling dekat dengan tokoh Awan. Dia adalah anak bungsu yang hidupnya terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata di balik itu dia menyimpan tekanan yang tidak pernah benar-benar bisa diceritakan. Orang tuanya yang selalu melindungi, kakak-kakaknya yang terlalu diam, dan Awan tumbuh tanpa benar-benar tahu siapa dirinya. Sampai akhirnya ada suatu masa dia gagal, dan untuk pertama kalinya dia bertanya, selama ini aku hidup untuk siapa sih? Untuk aku atau cuman buat memenuhi harapan orang lain? Itu bukan sekedar fase, tapi itu adalah awal pencarian. Pencarian untuk jadi dirinya sendiri dan bukan versi anak baik yang orang lain bentuk. Di titik itulah saya merasa pencarian eksistensial itu bukan tentang jalan keluar, tetapi keberanian untuk bagaimana kita melihat ke dalam. Kutipan dari Marcella juga dalam film itu yang mengatakan, tenang, gak semua harus ada jawabannya sekarang. Itu menguatkan bahwa tidak apa-apa kalau hari ini kita belum tahu siapa diri kita sepenuhnya. Yang penting kita sadar dan kita jujur dalam proses itu. Yang ketiga, dialog dengan figur lintas iman. Di sini saya memilih ajahan Brahm. Dari tradisi lain, saya menemukan ketenangan dalam pemikiran ajahan Brahm. Ia berkata, perhatian dan kesadaran adalah cahaya berpikir. Saat kita berhenti sejenak, hening, dan hadir sepenuhnya dalam momen sekarang, kita mulai melihat hidup kita lebih jernih. Pencarian eksistensial bagi ajahan Brahm bukan soal menemukan jawaban di luar, tetapi menyadari kehadiran di dalam. Kadang kita terlalu sibuk mengejar identitas sampai lupa siapa yang sedang berlari. Ajaran Brahm mengajarkan untuk hadir dalam keheningan, dan dalam keheningan itu mungkin kita mulai mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Dari tema yang saya pilih, agama dan pencarian eksistensial, saya merumuskan kesimpulan sebagai penutup dalam video saya kali ini.
yaitu pencarian eksistensial adalah bagian alami dari hidup setiap orang. Dalam proses pencarian itu, agama hadir bukan sebagai jawaban instan, tetapi sebagai panduan yang membantu kita memahami diri kita dan memberi arah ketika kita dalam kebingungan. Karena dalam pencarian eksistensial, yang terpenting bukan seberapa cepat kita tahu jawabannya, tetapi bagaimana kita terus mencari dan menemukan nilai hidup yang lebih dalam bersama Tuhan. Terima kasih.